Pemirsa, untuk mengetahui prospek komoditas dan rekomendasi sepekan, kita telah terhubung dengan Sujari, analis Cyber Future. Selamat sore, Mas Sujari. Selamat sore, baik Pak. Oke, Mas Sujari, ini bagaimana pergerakan harga emas hingga sore ini? Ya, baik. Untuk pergerakan emas sampai sore hari ini masih terpantau naik. Emas masih tetap bersinar. Walaupun di minggu kemarin, di 3 minggu terakhir, itu sempat turun di level 1750. Dan minggu ini masih tetap naik sampai tertingginya di level 1833. Karena memang yang kita lihat di Amerika, Ketua Federal Reserve Jeremy Powell itu ingin memfokuskan bahwa mereka ingin memulihkan perekonomian yang ada di Amerika. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka akan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Amerika. Seperti itu. Oke, lalu komoditas apa yang mengalami kenaikan permintaan dalam sepekan terakhir ini? Oke, yang saya lihat di sini ada CPO dan emas ya. Oke. Di mana CPO yang saya lihat di sini sangat meningkat juga sama seperti emas, bahkan menyentuh level 4.000 per ton Malaysian ringgitnya, seperti itu. Walaupun PPKM dan COVID-19 ini bertambah, itu tidak menjadi pengaruh bagi dua komoditas ini. Oke, lalu bagaimana potensi perdagangan komoditas pekan depan? Untuk perdagangan komoditas ke depan itu saya sangat merekomendasikan ke emas ya. Karena apa? Emas dijadikan sebagai aset safe haven, aset lindung nilai bagi para investor ketika tingkat inflasi yang sangat tinggi dan memang berita-berita yang terjadi di Amerika itu hawkish nantinya, para investor akan beralih ke gold ini untuk mengamankan dana-dana dan aset-aset mereka. Seperti itu. Oke, lalu seperti apa arah harga komoditas pekan depan dan sentimen apa yang mempengaruhi atau berpengaruh? Oke, yang kami lihat di sini adalah dua berita high impact yang saya lihat. Di situ ada yang pertama malam nanti di jam 20.30 ada The Fed Chair Powell. Yang kedua di sini di tanggal 16 nanti ada yang namanya Core Retail Sales dan Retail Sales, yang mana ketika berita ini hasilnya positif, maka untuk harga emas sendiri masih akan cenderung naik. Begitu. Oke, lalu bagaimana ekspektasi keputusan The Fed pekan depan? Ekspektasi keputusan The Fed akan mereka, sebelumnya kita belum tahu ya berita ini hawkish ataupun dovish, tapi ekspektasi kita mereka masih berfokus pada yang seperti saya bilang tadi, mereka akan memulihkan perekonomian mereka seperti itu, dan mereka akan mengurangi tingkat pengangguran di Amerika seperti itu. Oke, untuk rekomendasi emas hingga pekan depan seperti apa? Nah, rekomendasi saya untuk para investor di sini untuk action beli, di mana secara tren saya lihat dan secara teknikal ini akan menyentuh level resisten 1840 untuk minggu ke depan. Ketika target resisten ini ditembus di 1840, dia akan menyentuh level resisten selanjutnya. Bahkan yang paling tinggi di level resisten 1850. Seperti itu. Oke, kalau kita bicara mengenai pandemi ini kan ada kebijakan baru dari pemerintah. Anda melihat apakah akan cukup mempengaruhi pergerakan komoditas? Kalau yang saya lihat sepertinya seperti PPKM diperketat lagi dan kita tidak tahu COVID-19 ini kapan berakhirnya, bahkan di Indonesia juga bertambah. Nah, yang saya lihat di komoditas efeknya itu tidak begitu berpengaruh, Pak. Karena yang kita lihat adalah faktor yang high impact banget itu adalah data yang dirilis dari Amerika, seperti itu. Emas tetap akan bersinar. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya, Mas Sujari dari Analis Cyber Futures.